Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan diri berdasarkan ilmu paja. Kali ini kita akan membahas yang sedang ramai mengenai Mario Dendi yang pada akhirnya menyeret orang tuanya ya yang bekerja di pajak. Nah, ada seorang teman yang mengirim berita ini. Sebelum ramai kasus pajak, Rafael Alun berpotensi naik jabatan tahun ini. Ini. Ini ada berita di kumparan.com ya. Sebelum ramai kasus pajak, Rafael Alun berpotensi naik jabatan tahun ini. Nah, seorang teman menanyakan, kalau dari pajanya benar nggak Rafael Alun ini mempunyai potensi untuk naik posisi di tahun ini? Kita lihat bersama-sama pajanya. Ini informasi data kelahiran saya mengambil di Google. Beliau lahir pada tanggal 11 Agustus tahun 1967. Ini ya. Aduh, ini kok agak buram. Semoga teman-teman kelihatan. Nah, beliau mempunyai sio kambing. Sio kambing ini sebetulnya memang mempunyai potensi untuk bisa sampai posisi naik posisi ya, bisa level yang terpandang atau board of director pada posisi yang cukup tinggi seperti itu, karena adanya energi yang disebut dengan 8-6 ya, 8 seat. Ada energi yang disebut dengan 8 seats ya, 8 tempat duduk. Nah, itu maksudnya dia bisa sampai pada kedudukan yang cukup tinggi. Jadi dia ada potensi untuk naik jabatan. Memang ada potensi untuk naik jabatan, dan siapa yang bisa membantu beliau untuk bisa naik pada posisi yang lebih tinggi, yaitu mitra kerjanya. Nah, entahlah mitra kerja yang berhubungan dengan pajak ini siapa saja mitra kerjanya. Nah, orang yang bermitra kerja dengan Bapak Rafael Alun ini yang bisa membantu beliau untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kemudian, tapi kalau kita mengamati keseluruhan, energi utama beliau adalah Golden Lock. Ini di sini ada tulisan Golden Lock, dan Golden Lock ini energi yang cukup menguntungkan ya. Dia energi yang bagus yang bisa membawa keberuntungan. Tapi ada dua energi juga yang tidak baik ya. Ada dua energi yang tidak baik, yaitu energi yang disebut dengan White Tiger dan Blood Knife. White Tiger dan Blood Knife. Energi White Tiger itu apa sih? Energi White Tiger itu adalah energi yang memungkinkan kita mengalami kecelakaan atau kita mengalami musibah seperti itu ya. Energi yang tidak menguntungkan. Energi White Tiger itu energi yang tidak menguntungkan, yang bisa membuat kita mengalami kecelakaan ataupun kita mengalami musibah. Dan teman-teman mengetahui bahwa akibat ulah anaknya ya yang suka flexing dan pada akhirnya terlibat perkelahian yang di luar batas kewajaran untuk seorang anak, dan pada akhirnya menyangkut kepada orang tuanya. Ya kan, masyarakat akhirnya melihat siapa sih orang tuanya kayak gitu. Dan akhirnya terbukalah semua borok-borok ya, semua hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Rafael Alun yang pada saat itu bekerja di Kementerian Keuangan. Kemudian energi yang disebut Blood Knife. Nah, energi Blood Knife ini apa? Energi Blood Knife adalah energi yang bisa membuat kita berdarah-darah. Jadi blood knife, tersayat pisau. Kalau kita tersayat pisau kan itu mengeluarkan darah ya, kayak gitu. Jadi itu yang bisa kita secara
literary itu berdarah ya. Jadi hati-hati ketika menggunakan benda tajam kayak gitu. Nah, atau juga bisa dilihat sebagai hati-hati yang ada suatu peristiwa yang membuat kita amat sangat terluka kayak gitu. Itu juga bisa diartikan. Jadi energi golden lock itu sebetulnya energi yang cukup menguntungkan yang bisa mendapatkan pengakuan ya atas apa yang kita kerjakan. Kayak gitu, itu energi golden lock. Jadi kalau pertanyaannya adalah sebelum kasus pajak ini sebelum ramai kasus pajak, Rafael Alun berpotensi naik jabatan tahun ini. Bisa dikatakan iya. Beliau mempunyai potensi untuk naik tahun ini, akan tetapi karena beliau tidak berhati-hati, sebenarnya apa yang kita lakukan ya, kalau energi ini kan kalau berdasarkan sio perputarannya adalah 12 tahun gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di masa lalu, kalau itu tidak baik kayak gitu ya, kalau itu tidak baik pasti akan suatu saat pasti akan jatuh, suatu saat pasti akan ketahuan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan. Nah, sehingga apa yang kita sudah kerjakan, kalau itu hasil yang kita kerjakan adalah baik, nah itu akan membuahkan hasil yang baik juga. Tapi kalau apa yang kita kerjakan tidak baik, nah dua energi ini yang akan menjadi aktif, yaitu energi yang disebut dengan tadi white tiger dan juga golden dan juga blood knife. Dua energi ini yang pada akhirnya aktif di tempatnya Rafael Alun, dan beliau akhirnya nggak jadi naik posisi. Jadi pace itu adalah panduan kita untuk mengerjakan, untuk supaya kita bekerja mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ini panduannya di pace ini kayak gitu. Jadi hati-hati dengan kita ngelihat nih ada energi apa kayak gitu ya. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian yang di pekerjaan ya, di kolom pekerjaan ini ada yang menarik, yaitu energi yang disebut dengan death charm dan robberisha. Di kolom pekerjaannya Bapak Rafael Alun. Ya. Aduh, ini semoga teman-teman bisa kelihatan, ini kok agak buram ya. Kayak gitu. Nah, itu ada yang disebut dengan death charm dan robberisha. Ini ada di sio monyet. Tahun ini ada di sio monyet. Jadi yang punya teman-teman yang punya sio monyet juga harus berhati-hati karena adanya energi. Dan tergantungnya letaknya di mana. Kebetulan ini punyanya Pak Rafael Alun ini ada di kolom pekerjaan. Nah, death charm ini namanya juga death ya, death, energi yang membuat kita mati. Dalam artian kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kayak gitu, atau overload pekerjaan yang membuat kita jadi stres kayak gitu juga bisa kayak gitu kan, atau pekerjaan yang di luar kendali kita sehingga kita stres berat, itu juga bisa itu. Kemudian robberisha, jenenge lagi terus sampai pakai bahasa Jawa sih jenenge, namanya juga robberisha. Robbery itu kan perampok ya, jadi energi yang bisa merampok kemakmuran kita, dan itu ada di pekerjaan. Jadi tidak heran jika ya Rafael Alun kehilangan pekerjaan karena kasus yang melilitnya. Hati-hati. Jadi energi itu nggak bohong teman-teman. Panduannya ada di pace ini. Tiap tahun itu ada apa ya, apa yang bisa kita maksimalkan dan apa yang harus kita berhati-hati kayak gitu. Tahun ini yang punya sio kambing itu akan mendapatkan perhatian. Entah itu perhatian dalam hal baik atau perhatian dalam hal buruk. Itu tergantung apa yang sudah teman-teman kerjakan selama ini. Itu akan berbuah di tahun ini. Untuk yang mempunyai sio kambing, kita lihat Michelle Yeoh, artis yang mendapatkan piala Oscar.
beliau juga mempunyai sio kambing. Di kolom pekerjaannya, sio kambing. Ya kan? Nah, sio kambing itu ada energi yang tadi sudah dibilang bahwa ada energi eight seed, ada energi eight seed, dia itu ada energi three stages. Three stages itu juga energi yang memungkinkan kita untuk mengalami peningkatan dalam bidang pekerjaan, kayak gitu. Dan kalau energi eight seeds itu kita bisa pada posisi yang atas, kita bisa pada posisi yang teratas, dan dibuktikan oleh Michelle Yeoh yang sudah bekerja, dia sebagai artis internasional pasti mimpinya Oscar kan, kayak gitu, dan beliau membuktikannya selama bertahun-tahun perjalanan karirnya dia, dan dia bisa membuktikan dia bisa mendapatkan piala Oscar itu di tahun 2023 ini. Jadi apapun yang teman-teman, intinya adalah apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu akan membuahkan hasil pada saatnya, pada energi-energi tersebut hadir dan kita tidak waspada, kayak gitu. Karena perputaran energi ini adanya selama 12 tahun. Jadi hati-hati ya teman-teman yang mempunyai sio monyet, yang mempunyai sio kerbau, hati-hati. Jadi siapapun, mungkin teman-teman mempunyai kolega, mempunyai keluarga yang mempunyai sio monyet ataupun sio kerbau, tolong energi yang dimanfaatkan adalah energi baik. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau itu baik, akan menghasilkan hal yang baik pula. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sekali untuk dukungannya selama ini.